Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi cerita ini adalah pengalaman pribadi seorang perempuan yang mana dia menceritakan pengalaman hidupnya, true story. Jadi pengalaman ini terjadi pada tahun 2015 di mana dia pernah terkena santet kolomayit. Bagaimana cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Jadi narasumber aku kali ini adalah orang yang paling aku kenal dan waktu itu aku pernah menjadi saksi bahwa dia pernah terkena santet kolomayit. Jadi narasumber aku ini orang yang paling aku kenal, sebut saja dia namanya Novi. Pada tahun 2015 dia pernah melakukan sebuah ruat sakral, ruat yang memang disaksikan oleh banyak orang, dan nama ruatnya ini adalah ruat Sengkolo. Nah, di balik ruat ini ternyata Novi ini mengalami suatu kejadian yang sangat menyeramkan sekali, di mana dia itu terkena santet kolomayit. Nah, santet kolomayit ini adalah santet di mana target akan berupa mayat gitu. Jadi memang Novi ini dibuat apa ya, penuh dengan penyakit. Badannya itu perut bengkak, kurus. Setelah itu dia itu seperti banyak penyakit kulit gitu. Dan itu terjadi hampir setengah tahun. Tapi dia lolos. Karena apa? Dia punya satu kelebihan. Nah, di daerah-daerah tertentu nih ya, nggak semua daerah Jawa ada yang meyakini hal ini. Bahkan mereka menyebutnya mitos. Tapi di daerah tertentu itu memang ada yang percaya bahwa anak yang lahir pada pasaran pon atau weton pon itu memiliki energi pelindung alami. Nah, Novi bisa selamat dari santet kolomayit ini karena kepekaan dan ilmu spiritual alaminya ini. Ilmu pelindung yang muncul pada anak-anak yang lahir pada weton pon adalah ilmu kalacakra. Dan Novi ini lahir pada weton pon dan dia memang memiliki kepekaan batin yang sangat luar biasa ketika santet ini akan datang pada dirinya. Meskipun sudah kena ya, tapi dia itu bisa mengendalikan santet ini. Nah, biasanya nih ya, pemilik weton yang memang dinaungi oleh kalacakra itu memang punya keistimewaan. Seperti bisa kayak menangkal mara bahaya atau memang dia kebal gitu. Tapi nggak semua pon itu bisa merasakan kalacakra dalam dirinya. Katanya nih ada yang memang harus diruat. Nah, akhirnya terjadilah ruat Sengkolo. Karena kalacakra dalam diri Novi ini masih belum sepenuhnya hidup. Karena dia memang seperti apa ya, kurang seimbang, akhirnya kalacakra ini harus dihidupin nih. Tapi ruat Sengkolo ini ada kayak aturannya. Sebelum mendengar lebih jauh, yuk kita dengarkan cerita lengkap dari awal bagaimana Novi terkena santet kolomayit ini. Jadi bermula pada tahun 2015, Novi ini dihadapkan oleh satu peristiwa yang sangat
membuat dia itu geram banget. Nah, ketika aku melihat karakteristik dari si Novi ini memang, oh ternyata weton pon ini sangat tegas ya, dan dia itu mereka nggak tahu sih kalian yang weton pon juga seperti ini atau enggak. Jadi yang aku lihat dari Novi ini dia itu selain tegas, nggak suka dibohongi, dan si landep ilat. Landep ilat ini artinya apapun yang dia katakan itu langsung terjadi. Apa ini yang dinamakan bahwa weton pon idu geni sabdo dadi? Ada kan ya pembahasan seperti itu? Mungkin Novi ini menurutku emang si anak itu geni gitu kan. Karena dari karakteristiknya itu dia itu kayak sangat tegas banget, nggak mudah dibohongi, dan dia itu kayak kalau salah ya harus salah, kalau bener ya bener gitu. Entah weton pon yang lain seperti ini atau tidak, aku juga ngerti karena aku melihat si Novi ini dengan karakteristik yang seperti itu. Nah, tahun 2015 dia itu dihadapkan oleh satu masalah di mana sebenarnya ini masalah keluarga gitu. Masalah keluarga yang melatar belakangi peristiwa rebutan warisan. Umum ya, sebenarnya umum. Ya di mana-mana itu ada cerita tentang warisan ini pasti banyak lah ya, dan endingnya pasti tukaran atau bertengkar. Nah, Novi ini mengalami kejadian itu karena rebutan warisan. Akhirnya antar saudara dari bapaknya ini bertengkar hebat karena memang ada satu tanah yang memang diwariskan kepada keluarga bapaknya si Novi. Lah ahli warisnya juga kan ke Novi ya, karena memang dia itu anak tunggal. Nah saudara-saudara bapaknya ini ada yang nggak terima karena memang kepengen punya bagian juga gitu dari tanah itu. Tetapi ada beberapa keluarga itu yang menyangkal, mereka nggak kayak, nggak bisa dong, karena ini udah bagian dari bapaknya si Novi. Nah yang menuntut ini malah nyuruh ada yang menjual, ada yang dibagi rata kalau dijual, terus ada yang pengen nggak usah dijual, itu kasih ke aku aja karena memang aku adalah keturunan yang paling tua gitu. Wes macam-macam lah. Nah si Novi ini punya anggapan lain gitu, punya pemikiran lain bahwa tanah itu dipakai bareng aja, nggak usah dijual, nggak usah disewakan, nggak usah diapa-apain gitu. Jadi pengennya itu Novi ya udah gantian aja dari saudara bapaknya yang pertama, yang paling tua sampai nanti yang terakhir itu paling muda. Nanti rolling nih, habis nanti Novi yang kan Novi ini adalah urutan keluarga yang paling terakhir. Jadi yang paling bungsu lah ya, neneknya itu paling bungsu. Nanti kalau sudah Novi ya nanti kembali lagi ke kakak yang paling tua gitu. Tapi nggak ada yang mau nih. Nih ada nih saudaranya yang memang berapa ya, hampir banyak lah pokoknya. Itu menuntut untuk tanah itu dijual. Terus uangnya nggak boleh dibagi, itu harus dikasihkan ke yang paling tua karena memang paling yang berkuasa gitu. Nah, bapaknya Novi nggak mau dong karena memang surat warisan atau surat yang ditulis oleh yang punya tanah sebelumnya, kakaknya neneknya Novi, itu memang udah dilimpahin ke si bapaknya Novi gitu. Jadi emang di surat itu udah tertulis bahwa tanah itu nggak boleh dijual.
Nah, yang saudaranya ini ngotot banget kepengen menjual tanah itu. Lah akhirnya ada nih peristiwa perdebatan yang sangat sengit begitu. Saking sengitnya nih, keluarga si Novi ini terpojok. Dia malah disalahin sama saudara-saudaranya karena pengen menguasai tanah tersebut. Nah, ibunya Novi ini kan udah kenal betul ya sama saudara-saudara bapaknya ini. Udahlah, kita ngalah aja gitu. Jangan diterusin karena kamu tahu kan karakteristik dari keluargamu itu seperti apa. Mereka itu suka banget sama klinik. Emang bener, sebagian keluarganya si Novi ini suka banget klinik. Jadi mereka itu ada yang mendalami ilmu pengasihan, ilmu kayak lintrik, pelet, terus ada juga yang jadi dukun santet gitu. Takut kan ya ibunya Novi ini takut banget karena ya kita yang normal ngalah aja deh karena mereka itu bukan apa ya, bukan tandingan yang baik buat kita. Kalau memang bersaingnya sehat nggak apa-apa, tapi kalau pakai jalur-jalur setan kayak gitu tuh aku takut karena nanti resikonya adalah nyawa keluarga kita gitu. Nah si Novi ini bilang, halah Bu, kok takut sama orang-orang seperti itu? Ya kalau mereka memang punya niatan jelek, kita harus percaya bahwa kita itu punya Tuhan. Nah, ibunya ini kayak, iya juga ya ngapain takut gitu. Tapi kan ya sebagai ibu khawatir dong nanti kalau suami sama anaknya nanti ada apa-apa di belakang repot kalau urusannya nyawa. Apalagi ibunya ini pemikir keras banget. Nah, akhirnya ya udahlah. Waktu itu memang ngalah. Ya udahlah kita nanti rembukan lagi katanya si bapaknya Novi ini. Nah, tiba-tiba nih saudaranya ini langsung keluar aja dari rumahnya Novi itu tanpa pamit, tanpa apa, nggak punya unggah-ungguh lah pokoknya. Ya mentang-mentang mungkin ya. Nah ya udah, beberapa saudara bilang kalau nanti kita harus ngobrolin lagi nih tentang ini biar clear. Nggak ada perdebatan lagi, terus status tanah warisan itu jelas. Ya udahlah ya, akhirnya saat itu Novi langsung eh, meredam amarahnya dan kemudian tibalah hari keluarganya itu bertemu lagi, kumpul lagi nih. Nah waktu itu udah suasananya itu udah kayak nggak nyaman dari awal. Si Novi itu bilang ke ibunya, Bu, kok tiap kumpul itu selalu ada di sini sih, kenapa? Ya udahlah kata Pak Demu kan kepingin itu menghormati nenekmu. Alah, alasan. Paling enggak ya karena di sini itu kalau ngasih-ngasih apa-apa itu enak. Ngasih makanan enak ya kalau mereka itu. Ngasih minum aja pelit. Novi itu udah kayak ceplas-ceplos gitu loh ngomongnya. Si ibunya ini kan takut ya kalau saudaranya itu denger. Ini ditampol lah. Udah, jangan ngomong aja kamu nanti didengerin orang tua itu nggak bagus. Udah akhirnya memang tempat berkumpul waktu itu tuh di rumah Novi lagi. Ya nggak tahu sih alasannya memang saudara-saudaranya itu pelit banget kalau mau mengeluarkan makanan kayak gitu. Akhirnya memilih di sana sih. Nah, pas waktu kumpul nih, waduh, hawanya itu udah panas banget. Novi itu udah mikir, alah Pak, nanti kita yang disalahin lagi nih. Udahlah, percaya aja omonganku gitu. Beneran. Bapaknya Novi itu waktu itu udah disudutin, disalah-salahin, udah difitnah lah segala macam, kepengen menguasai tanah warisan tersebut. Padahal di sini juga udah
apa ya, nggak kurang-kurang gitu loh. Memang di antara mereka itu yang paling bejo, yang paling dapat dapat hasilnya nih hidupnya itu ya keluarganya si Novi, karena memang mereka itu nggak pernah kayak mengandalin warisan meskipun orang tua punya tanah di mana-mana. Jadi bapaknya Novi itu kerja keras lah di tempat yang jauh dari kampung itu, dan ya memang mendapatkan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Akhirnya mendengar bapaknya diocehin, diomelin, terus disudutin, dikambing hitamin kayak gitu, Novi marah. Marah nggak terima karena memang bapaknya itu nggak melakukan hal yang mereka tuduhkan. Akhirnya Novi langsung muntap di waktu itu. Mereka yang tiba-tiba keluar dari rumah, nggak permisi, nggak salam, nggak mau pamit. Akhirnya sama Novi ini dikejar nih, dihadang di depan rumah. Si Novi itu bilang, "Heh, kamu itu gak punya aturan sekali. Di rumah orang, gak pamit, gak apa. Kayak gak punya sopan santun aja kalian." Wah, saudaranya ini marah dong. Marah karena anak sekecil kamu ngomong kayak gitu ke aku. Hey, hello. Tapi si Novi itu marahnya karena dia itu kayak mau apa ya, kayak pengen jangan kayak gitu ke bapak aku gitu loh. Kamu itu meskipun masih sudah tua, sudah kedudukannya itu di atas lah dari kita, itu mau ya yang ngasih pelajaran itu yang baik dong, jangan ngasih contoh yang nggak baik kayak gitu, yang punya unggah-ungguh. Nah, saudaranya ini yang tahu sifat Novi yang seperti itu tuh kayak tiba-tiba tatapannya itu tajam banget. Kayak mereka itu nggak ngomong apa-apa gitu, cuma ngeliatin aja gitu. Nah, si ibunya Novi ini takut dong, karena udah tahu tuh warning dari mereka itu udah tahu, udah kerasa nih ibunya Novi ini. Akhirnya ibunya Novi ini langsung lari, terus megang tangan Novi, langsung diseret lah dia. Udah kamu jangan ngomong lagi, nanti mereka itu marah, kamu nggak tahu yang kamu hadepin itu siapa gitu. Dan meskipun bapaknya Novi itu tahu, dia itu kayak memperbolehkan gitu loh Novi kayak gitu. Karena dia tahu banget karakter Novi itu udah nggak bisa dicegah, tegas banget. Ngomong juga udah ceplas-ceplos. Ya mungkin bapaknya ini pengennya udahlah biar Novi yang mewakili hatiku untuk mengatakannya kepada mereka gitu. Ya akhirnya Novi ya ngomong udah ceplas-ceplos apa yang dia rasakan, dia sakit hatiin, dan dia itu nggak suka sama sifat keluarganya yang terlalu tamak sama dunia. Kalau memang pengen kaya itu kerja, sampai ngomong kayak gitu si Novi nih. Kalau pengen kaya itu kerja, jangan cuma ngandalin warisan kamu itu, kalian-kalian semua ini. Wah, tambah marah lah nih saudara yang diomongin kayak gitu tuh. Dan ya udah mereka itu langsung cabut aja, nggak pamit, nggak apa, nggak ngomong apa-apa lagi, diem aja waktu Novi udah ngomel ngalor ngidul gitu. Yowes akhirnya Novi langsung masuk nih. Nah si ibunya ini gini, aduh aku kok udah ngerasa nggak enak ya. Nah si Novi kayak gini, udahlah bu, jangan takut. Aku kan udah bilang ke ibu kalau aku itu hanya takut ke Tuhan, nggak takut ke siapa-siapa. Aku menghormati orang tua. Kalau mereka nggak menghormati orang tuaku, ya udah. Mereka yang ngasih aku belajar untuk tidak menghormati, ya udah. Aku juga nggak akan menghormati mereka gitu. Udahlah pokoknya keras banget nih pemikiran Novi ini. Nah bapaknya ini cuma diem aja gitu, karena memang karakter bapaknya ini diem dan lemah lembut. Novi kebalikannya gitu. Aku tidak selembut bapakku bro. Setelah kejadian tersebut nih, selang berapa bulan Novi jatuh sakit. Sakitnya itu aneh.
Dan si ibu ini udah kayak, oh aku tahu. Ini pasti ulah mereka nih. Ini udah berulah nih. Karena memang apa ya, ibunya Novi ini sangat kenal betul dan tahu betul gitu loh karakter dari keluarga si bapaknya Novi. Ya ada nih yang mau macem-macem, mau ngirim black magic gitu. Nah bapaknya ini gini, udah bu, kamu jangan khawatir karena kamu tahu sendiri Novi ini punya sesuatu yang memang udah diturunin dari bapak aku gitu. Udah jangan khawatir, aku yakin dia itu bisa mengatasinya. Kita hanya membantu apa yang perlu dilengkapi di sini gitu. Nah, Novi ini tiba-tiba nggak sadarin diri selama 1 minggu. Udah jadi kembang amben ya kalau orang Jawa itu bilangnya. Kembang amben nggak bangun-bangun. Ternyata nih di balik nggak bangunnya Novi ini, dia itu punya ilmu raga sukma. Katanya nih, waktu tidur itu dia itu jalan-jalan ke rumah saudaranya gitu. Ngeliatin di rumah saudaranya itu ada apa-apa kayak gitu. Nanti deh, ini aku jelasin di ending cerita ya. Jadi dia itu selama seminggu itu jalan-jalan ke rumah saudaranya. Setelah itu, setelah sadar, Novi ini tiba-tiba jatuh sakit lagi. Selang beberapa minggu setelah sadar ya, dia itu jatuh sakit lagi di mana seluruh tubuhnya itu keluar benjolan. Terus benjolannya itu kayak bernanah gitu. Ya udahlah ya, langsung diobatin, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya pakai alternatif dan dia itu datang ke salah satu orang pinter yang ada di daerah Bondowoso. Orang pinter itu bukan dukun ya, bukan dukun ya, tapi memang orang yang mengerti. Orang yang mengerti seperti itu. Datang dari Bondowoso dan si orang pinter ini tuh bilang, "Dok, sebenarnya kamu nanti bisa mengatasi semua ini, tapi kamu terima aja kiriman dari mereka sampai mereka selesai dengan kiriman yang memang diniatkan untuk kamu gitu." Ya akhirnya Novi menerima apapun kiriman dari mereka itu diterima. Terus si orang pinter ini bilang, nanti kalau kamu sudah tahu pelakunya, kamu harus melakukan sesuatu agar ilmu spiritual yang ada dalam dirimu ini bangun. Bapaknya Novi sama ibunya ini bingung dong, ilmu spiritual apa, nggak tahu kan. Karena memang ya meskipun mereka itu dalam lingkungan itu magis gitu ya, nggak jauh dari hal-hal gaib kayak gitu. Tapi ibu dan bapaknya Novi ini bingung, maksudnya apa, ilmu spiritual apa yang harus dibangkitkan dari tubuhnya Novi gitu. Akhirnya ya udahlah, nanti aja, ini masih prosesnya masih lama. Jadi nanti kalau anak kalian terkena santet, ini namanya santet kolomayit, udah diterima aja. Ini tubuhnya ini ada apa ya, kayak pelindung alami. Meskipun nanti ada santet yang datang nih ke dalam tubuhnya, memang masuk, tapi nanti santet itu akan melebur, akan menghilang dengan sendirinya. Udah, percaya sama aku, Novi itu bakalan bisa melewati ini semua. Akhirnya percayalah ibu sama bapaknya si Novi ini. Nah, santet itu memang datang, setiap bulan datang sampai setengah tahun waktu itu. Wih, Novi ini dapat kiriman di mana perutnya ini pernah besar banget. Dan itu tuh perutnya itu kayak gerak-gerak sendiri gitu. Takut ya. Akhirnya tiba-tiba
tiba-tiba si perut yang udah besar nih tiba-tiba hilang aja. Setelah 2 minggu berlalu hilang aja nih, kiriman-kiriman itu hilang. Terus gudik-gudik dalam tubuhnya itu yang kayak kena cacar air, terus dibuat banyak nanah gitu satu tubuhnya itu tiba-tiba hilang-hilang sendiri gitu. Nah, kemudian nih setelah kiriman itu udah nggak ada, tiba-tiba si Novi ini tidur malam hari waktu itu tidur, tiba-tiba nggak sadarin diri beberapa hari. Nah, ayahnya ini udah tahu gitu loh kalau dia udah tidur panjang, terus tidur udah nggak bisa dibangunnya itu pasti raga sukma dalam tubuhnya itu sedang bekerja. Nggak tahu kenapa waktu itu tuh tiba-tiba si bapak itu kayak tenang, nggak kepikiran banget ketika Novi udah nggak sadarin diri. Nah, kemudian Novi waktu itu bercerita bahwa dia itu melihat salah satu rumah saudaranya itu persis nih seperti yang dia lihat waktu di mimpi. Jadi dia itu waktu melakukan perjalanan Raga Sukma itu masuk ke rumah saudaranya dan ini saudaranya yang selama ini mendukung dia. Bangke nggak sih? Baik di depan tapi busuk di belakang ternyata. Nih, Novi bingung dia. Dah, kok jadi si Pak D, Pak Le ya, kok Pak D? Pak Le pelakunya. Terus dia itu masuk ke dalam sebuah kamar, yang mana kamarnya itu banyak banget perapian, jadi kayak tempat-tempat orang memuja setan gitu. Ada bunga-bunga kantil, terus ada kembang setaman, terus ada foto Novi waktu itu, ada namanya, dan juga apalah pokoknya benda-benda sihir gitu di dalam rumahnya. Terus ada satu lukisan yang mana ini adalah lukisan Ratu Pantai Selatan, gede banget. Akhirnya si Novi ini seperti percaya nggak percaya gitu, karena loh kok jadi Pak Le pelakunya selama ini. Dia waktu sadar, dia itu cerita ke bapaknya, Pak, kamu tahu nggak sih, waktu aku melakukan perjalanan Raga Sukma ternyata aku datang ke rumahnya Pak De aku. Dan di sana aku tidak melihat apa-apa. Kemudian waktu itu aku datang ke rumahnya Pak Le. Dan ternyata Pak, kamu tahu apa yang aku lihat? Di kamarnya di lantai 2 itu aku ngelihat ada sebuah ruangan yang memang dipakai untuk pemujaan setan. Kaget dong si bapak itulah. Iya, kemarin nih aku kan ke rumah Pak Le. Waktu kamu nggak sadar itu aku ke rumah Pak Le. Kok tiba-tiba Pak Le itu nyeletuk ngomong kayak gini, loh kok nggak bareng Novi kesini? Itu barusan pulang dia. Dah, aku kaget dong, loh oh ternyata kamu kesini, tapi dalam wujud lain ya. Tapi kenapa kok mereka bisa melihat gitu? Dan bapaknya Novi ini cuma kayak masa Pak Le sih, masa Pak Le, jadi nggak percaya gitu. Tapi Novi waktu itu memang mempercayai apa yang dia lihat. Mungkin dia akan menyusun cara bagaimana caranya bisa ke rumah Pak Le nih dengan kayak nggak memunculkan kecurigaan gitu. Kalau mereka itu sebenarnya sedang menyelidiki sesuatu. Akhirnya nih waktu itu Ibu Novi dan bapaknya ini melakukan syukuran. Emang dibuat untuk hajatan biasalah, untuk keberkahan, mengeluarkan sodakoh, yaitu
intinya itu ingin amal aja gitu, punya niatan baik. Nah akhirnya keluarga Pak Li ini nggak datang. Dan waktu itu ada anaknya yang datang tapi tuh langsung buru-buru pulang. Nah, biasanya itu kan orang Jawa itu kalau udah pulang itu selalu bawa bingkisan ya. Nah, bingkisan untuk Pak Li-nya ini nggak dapet gitu, nggak dikasihkan, lupa. Akhirnya mau nggak mau ibunya Novi dan Novi sendiri itu nganterin, meskipun rumahnya agak jauh ya, dianterin nih. Yaudah, akhirnya dianterin. Terus di rumah ternyata tidak ada orang sekalipun, satupun, tidak ada orang satupun yang ada di rumah waktu itu. Yaudah, akhirnya gimana nih Bu? Nggak ada nih Pak Li nih. Nah, ada pikiran yang terlintas dari sang ibu kalau ayo kita ngecek yuk lewat pintu belakang gitu. Tapi nggak diomongin nih ke si Novi. Tapi Novi tahu dari gerak-gerik ibunya itu udah tahu. Ya udah akhirnya, yuk ayo deh gitu. Ayo gitu. Lewat belakang, akhirnya mereka ke lantai 2. Emang gak ada orang di dalam. Ya mungkin tingkah mereka itu memang salah ya, tapi memang dia itu udah dibalut oleh rasa penasaran yang luar biasa waktu itu. Dia juga salam terus masuk ke lantai 2 dan ternyata bener di lantai 2 ada satu kamar yang memang aneh dan dari jauh itu udah kayak bau menyan. Wah, baunya itu udah kayak aduh berat sekali, bahkan dihirup pun itu kayak nggak kuat yang menghirup. Nah, waktu menghirup menyan itu tiba-tiba kesadaran Novi itu menurun dan dia itu pingsan. Ini ibunya bingung dong, aduh gimana nih, nelpon si bapak nih. Pak tolong gini nih. Langsung dijemput lah mereka berdua. Terus si Novi ini memang udah kayak ngerang kesakitan, nggak tahu kenapa. Akhirnya kan waktu ada acara di rumahnya itu ada saudaranya yang dari kota L itu dateng kan, yang memang dia itu orang pintar juga. Tapi pinternya itu hanya untuk apa ya, dukun suwu gitu loh. Orangnya itu terkenal sebagai dukun suwu. Kakaknya si bapaknya ini. Namanya Mbak R. Dan Mbak R ini tiba-tiba bilang kayak gini, tuh ayo nih cepetan nih kita harus menyelesaikan ritual yang memang harus dilakukan nih. Kan dulu udah dipesenin nih sama orang pintar yang dari Bondowoso itu, si Novi ini harus segera diruat gitu. Akhirnya ternyata aku baru tahu ruat Sengkolo untuk anak otonpon itu seperti ini gitu. Jadi Novi ini waktu itu udah kayak setengah sadar, setengah enggak. Jadi setengahnya itu bukan setengah enggak sadar yang kayak orang normal kayak gitu, kayak apa ya, setengah sadar setengah nggak sadar. Jadi nggak sadarnya ini kayak orang kesurupan. Jadi kayak bukan dia gitu loh. Kadang dia, kadang enggak gitu. Aku sampai takut waktu itu. Novi ini kayak udah kayak orang tua yang ngomongin zaman dahulu, cerita zaman dahulu kayak gitu. Apapun itu diomongin sama dia. Nah, keluarganya ini sambil nunggu waktu karena memang kalau melakukan ritual atau adat seperti ini itu kan cari dino kan ya kalau orang Jawa itu. Nah, dinonya itu masih 2 hari lagi. Ya udah, si Novi ini dibiarin dengan kondisi seperti itu. Dan keluarganya ini udah sibuk nyari perlengkapan atau sesuatu yang memang dibutuhkan waktu ritual Sengkolo. Jadi memang si Mbak R ini ngatain ngomong kalau ini nanti ruat
Ruat Sengkolo ini prosesnya kita harus nyediain air dari 7 sumber. Salah satu sumbernya itu harus air laut. Jadi 6-nya ini harus diambil dari sumber yang berbeda. Nah, yang nyari airnya ini adalah orang yang mereka zolimi. Jadi bapaknya ini kan sama ibunya udah mikir kalau kakaknya yang tua yang nyuruh-nyuruh jual warisan itu pelakunya ya, yang nyantet si Novi. Ternyata enggak, bukan. Dan kakaknya ini yang mau nyariin air dari 7 sumber ini untuk Novi. Bayangin dibela-belain gitu. Jadi kayak ada rasa berdosa gitu, kayak bersalah karena udah berpikir jelek ke kakak yang ketua ini, yang tertua ini. Akhirnya kakak yang tertua ini bilang, udah aku aja yang cari air. Karena ini harus 7 sumber dan aku pernah dulu nolongin anak yang memang harus diruat Sengkolo, harus dimandiin dari 7 sumber ini. Nah, aku tahu di mana tempat 7 sumber ini gitu. Akhirnya dicarilah, dalam 2 hari itu harus dapet nih. Nggak sampai 2 hari sih, 1 hari setengah lah pokoknya. Si kakaknya ini dapat. Akhirnya dicarilah, naik sepeda motor, diambil lah gitu. Jadi 7 sumber dah, dari arah mata angin yang berbeda loh ya. Yang terakhir harus diambil di air laut. Terus yang di rumah nih harus nyediain itu jenang Sengkolo. Tahu kan kalian ya, jenang Sengkolo itu loh yang ketan yang dijadiin bubur terus nanti dikasih gula merah. Jadi nanti jadinya itu jenang Sengkolo kayak itu. Terus nih ada satu lagi yang memang harus ada dan memang ini jadi syarat inti dari ruatan Sengkolo ini. 1, ayam cemani warna hitam. Terus kain kafan yang panjangnya 3 meter seperti jenazah ya. Mau mocongin mayit itu emang dibutuhkan untuk ruatan ini. Terus harus cari kelapa yang munculnya di pohonnya itu cuma satu kelapa tok. Bayangin, dalam waktu sesingkat itu harus dapat kayak gitu. Dan satu lagi, nggak hanya kelapa, tapi pisang yang hanya tumbuh atau berbuah 1. Aduh, waktu itu bapaknya si Novi sama ibunya ini bingung banget karena gimana cara nyarinya kelapa tunggal sama pisang tunggal. Di mana-mana pisang itu ya kalau enggak 3 sampai 5 biji ya 3 gitu, paling banyak paling minim itu 3 kan, pisang agung kalau nggak salah. Ini pisang cuma 1 doang, ini apa gitu. Ya udah, akhirnya nyari lah. Terus kelapa juga 1 di mana gitu kan. Akhirnya nyebar kabar lah ke desa pelosok yang memang masih punya saudara di sana itu, nih aku butuh kelapa yang memang buahnya itu cuma 1 di pohonnya sama pisang gitu. Nah, ternyata orang desa itu bilang, "Oh, kalau yang tua mah nggak ada, kalau yang masih muda itu ada," gitu. Nah, nanti aku cariin deh gitu. Ternyata memang bener, kelapa yang dicari itu ada. Tapi itu kelapa yang memang baru pertama kali berbuah gitu. Cuma 1 itu doang yang diambil, yang paling besar sendiri gitu. Yang memang udah ada airnya, ada kelapanya gitu. Terus si pisang ini juga bener. Jadi pisang itu baru berbuah, baru diambil kayak gitu. Jadi orang desa itulah yang tahu gitu kan. Karena memang mereka sering mendapat orderan atau permintaan seperti itu. Nah,
Si orang desa ini bilang nggak sama pisang emas karena memang pisang emas biasanya nggak luput nih dari ritual itu. Nggak, cuma kelapa sama pisang itu aja yang cuma satu gitu. Ya udah, akhirnya dapet lah itu. Nah, airnya ini yang nggak dapet, ini di mana airnya gitu. Sampai tengah malam nggak datang nih si kakaknya ini. Duh, ngapain nih di jalan ini ya, kenapa gitu, takut kan akhirnya. Ternyata waktu setengah satu malam datang nih kakaknya, babak belur nih wajahnya, nggak tahu kenapa, entah itu habis kecelakaan atau gimana nggak tahu. Yaudah, akhirnya sama bapaknya itu sama kakaknya ini bilang, udah jangan mikirin aku, yang penting Novi dulu deh gitu. Hanya Novi nih langsung ya dipersiapkan semua persyaratannya. Novi langsung keesokan harinya, karena memang waktunya itu harus dimandiin setelah subuh ya. Setelah sholat subuh itu harus dimandiin. Subuh berkumandang, sholat, langsung si Novi ini disuruh pakai kain kafan itu, nutupin seluruh tubuhnya, kelapa, pisang, terus air dari 7 sumber itu udah dijadiin satu, terus bahkan bunga pun juga sama, harus cari yang langka, dan biasanya tiap-tiap weton katanya nggak sama ya bunga yang dipakai itu. Nah, si Novi ini memang ada beberapa bunga yang memang dipakai waktu itu. Dan itu susah banget nyarinya. Dah selesai, akhirnya ritual itu dimulai. Novi ini kayak gemeter gitu, gemeter banget tubuhnya. Dia itu kayak ngerasain ada hawa panas yang mengelilingi sekitarnya. Nah, karena penasaran, akhirnya dia ngeliat kan dia itu kayak satu kain itu dililitin di tubuhnya, terus yang terakhir nanti itu ditutupin di kepala, akhirnya ketutupan gitu loh, wajahnya itu ditutupin sama kain itu. Dia kayak penasaran kan, kok hawanya panas banget. Panasnya itu kayak ya udah kayak api di deket kulitnya kayak gitu. Akhirnya dilihatlah sama si Novi itu tadi. Ternyata di sekelilingnya itu udah banyak makhluk halus yang matanya itu udah merah, dan dia itu fokus ngeliatin Novi waktu itu. Akhirnya dia nangis kejer karena takut banget sama penampakan itu. Dan makhluk ini itu kayak bukan makhluk-makhluk pocong kayak itu, bukan, tapi makhluk yang bertanduk, matanya merah, terus giginya itu kayak apa ya, tajam banget gitu. Mereka memang enggak kayak mau memangsa atau tatapannya itu marah atau gimana, enggak, tapi mereka itu seperti kayak memantau, melihat proses ritual yang akan dilakukan oleh Novi waktu itu. Karena Novi waktu itu udah ketakutan ya, baru kali itu dia melihat penampakan yang sangat amat amazing. Ya udah, akhirnya dia mendengar Pak D-nya itu yang nyariin air itu bacain bacaan doa untuk memulai ritual tersebut. Tapi anehnya itu ya, ketika membaca doa biasanya kan demit itu takut. Demit itu kan menghindar. Nah, waktu pembacaan doa ini, ayat kursi, ayat-ayat suci ini, demit itu nggak menghindar, malah duduk ngeliatin dia gitu, mantau dia sampai acara itu selesai. Bingung nih si Novi ini gimana sih gitu kan. Tapi ya udahlah, ikutin aja karena memang di sekelilingnya ini lagi nakutin banget waktu itu. Udah, akhirnya pembacaan doa ayat-ayat suci waktu itu selesai. Terus si Novi ini dimandiin sama air itu. Siraman pertama, Novi itu denger kayak ada suara kayak gitu.
semua sosok makhluk yang ada di sekitarnya itu bilang kayak gitu, bersuara seperti itu. Terus siraman ketiga, tiba-tiba dia dengar suara langkah, dek dek dek, tapi semua kayak rame gitu, dek 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 gitu, kayak menjauh. Terus siraman ketiga, tiba-tiba hawa itu udah netral banget, yang tadinya panas itu tiba-tiba hilang. Udah ya, dia udah nangis, udah gemeter juga. Tiba-tiba nih ya, dia itu kayak kerasa ada sesuatu yang jahat datang. Terus ada aura-aura, kayak aura-aura orang yang baru datang itu dia ngerasa banget. Akhirnya apa? Setelah ruat Sengkolo ini, dia sangat peka sekali terhadap apapun. Dan kondisinya Novi itu setelah ruat Sengkolo ini terhindar dari santet tersebut. Ya akhirnya berkat dari ruat Sengkolo ini, intuisi atau kepekaan batin dari si Novi ini malah semakin kuat. Dia kayak kalau ketemu orang, udah ngeliatin wajahnya aja, itu udah tahu gitu loh, ini orang gak baik nih, gak baik. Ya bener ternyata. Terus ada misal nih dia ketemu siapa gitu, terus dia langsung bilang, aduh sebentar lagi orang ini bakalan kena sial gitu. Belum 5 menit dia ngomong, ternyata kejadian. Pokoknya setelah kejadian itu intuisinya lebih peka dan dia itu semacam kayak lebih ngerti dalam tanda kutip gitu. Terus dia tuh kayak lebih ke kayak misal ada kiriman-kiriman apa itu bisa nangkal gitu. Entah itu apa ya, kayak perasaannya atau kayak gimana juga nggak tahu. Setelah ruwat juga ibadahnya itu makin kenceng banget. Dia suka puasa Senin Kemis, sholat malam, terus ya udah pokoknya sholat sunnah, sholat wajib, sholat ibadah apapun itu dilakuin sama dia. Dan akhirnya Novi melewati itu semua dengan selamat. Begitu cerita dari ruat Sengkolo yang dialami oleh Novi waktu itu. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bagi kalian yang weton pon mungkin ada apa ya, kayak sedikit cerita menambah wawasan kepada kalian. Jadi ini dunianya weton pon yang sangat amat menakjubkan sekali. Dan aku juga kayak wah gini ya ternyata gitu. Weton pon itu makanya dikatakan sebagai anak langit karena memang ya itu tadi intuisinya itu peka banget batinnya dan wah banget. Oke, sekian, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai habis. Tidak kalian skip. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Tonton video aku yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.